Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berpegang di atas sunnah Rasulullah, dan nikmat talabul ilmi. Karena dengan talabul ilmi seseorang akan bisa istiqomah di dalam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Dan ini merupakan ciri kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada orang tersebut. Tak kala apa? Tak kala dia menyibukkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kepada orang-orang yang senantiasa melazimkan talabul ilmi, yaitu khasyah. Khasyatu wal khusyu' wa mahabbah. Ketenangan, rasa takut dan kecintaan. Karena dengan mempelajari ilmu agama, dia mengetahui cara beribadah yang benar, dia mengetahui cara penyempurnaan ibadah yang benar dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Jika seseorang jauh dari talabul ilmi, maka kerugian dan kebinasaanlah yang akan menimpahnya. Oleh karena itu, hajatuna ila ziyadatil ilmi aksar. Oleh karena itu, kebutuhan kita dalam menambah pembendaharaan ilmu itu harus lebih banyak daripada kebutuhan kita dalam hal makanan dan minuman. Karena kita setiap saat butuh terhadap bimbingan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Karena Rasulullah SAW tidaklah diutus melainkan bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang hak, yaitu agama Islam. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang syair manduma Qawaidul Fiqhiyah wa Usulul Fiqh yang dikarang oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sekarang pada bait yang ke-16. Kata penulis, wasyar'u la yalzamu qablal ilmi daliluhu fi'lul musii faftahim. Lakin idza farrata fit ta'allumi fadha mahallu nadri fal ta'lami. Syariat tidak melazimkan atau tidak membebani seseorang sebelum dia mengilmuinya. Dalilnya, kata penulis di sini, adalah hadis tentang orang yang rusak salatnya. Nanti kita akan sebutkan. Akan tetapi apabila kamu bermalas-malasan dalam belajar, maka kaidah ini butuh kepada peninjauan lagi, tidak berlaku bagimu. Fal ta'lami, maka ketahuilah. Dua bait ini menyebutkan suatu kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu inna syara'i'a la talzamu qoblal ilmi. Inna syara'i'a la talzamu qoblal ilmi. Sesungguhnya pembebanan syariat itu tidak berlaku bagi mereka yang jahil, bagi mereka yang belum memiliki ilmu. Nah, tentunya kaidah ini dibangun di atas dalil yang banyak sekali, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan mengadab suatu kaum apapun yang dia kerjakan, apakah itu meninggalkan perintah ataukah mengerjakan larangan. Kapan kami mengadab mereka? Hatta nab'atsa rasula, hingga kami mengutus seorang rasul kepadanya yang menjelaskan bahwasanya ini haram, ini adalah halal. Berarti apa? Harus ada ilmu yang sampai kepadanya. Berarti kalau dia melakukan sesuatu hal yang itu melanggar perintah atau mengerjakan larangan, maka la yu'adzab, tidak diadab atau tidak dibebani hukum keharaman. Nah, ayat yang lain dalam surah Al-Qasas ayat 59, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina." Wa ma kana rabbuk, tidak sepantasnya Rabbmu membinasakan suatu kaum sampai dia mengutus kepada kaum tersebut seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Nah, dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab, tidak menyiksa atau tidak memasukkan seseorang ke dalam neraka sampai ada rasul, sampai ada dai yang sampai ke sana menjelaskan tentang halal dan haram. Nah, kemudian dalil dari hadis Rasulullah yang dibawakan oleh penulis, yaitu tentang musyi fi shalah, orang yang rusak salatnya. Ini hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, yang mana tak kala ada seorang salat di hadapan Rasulullah, sementara salatnya cepat sekali, dia tidak tumaninah. Dia salat sementara Nabi SAW duduk di masjid. Summa ja'a, kemudian pemuda itu datang. Fasallama ala Nabi, kemudian dia salam kepada Nabi. Faradda alaihi salam, lalu Nabi membalas salamnya. Wa qala lahu, lalu Nabi mengatakan kepadanya, irji fasolli, kembali kamu salat, ulangi salatmu. Fa innaka lam tusolli, karena sungguhnya engkau belum salat. Faraja ar-rajulu fasalla kama shalla awwalan. Lalu pemuda tadi salat lagi sebagaimana dia salat yang pertama kalinya. Salatan la yatuma'anna fiha, dia salat yang tidak tumaninah. Kita tahu bahwasanya tumaninah adalah rukun min arkanis shalah. Wa shalla ka salatihil ula, lantas dia salat seperti salatnya yang pertama. Fa'ala dzalika salasa marrat, dia ulangi sampai 3 kali. Selesai salat dia datang kepada Nabi mengucapkan salam. Nabi mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Selesai 3 kali, dia mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan hak, dengan benar, la uhsin ghairu hadza, tidak ada yang paling baik, aku tidak bisa lagi melakukan yang baik daripada yang telah aku lakukan. Fa'allimni, lantas ajarkanlah aku salat yang bagus, salat yang benar. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Lihat, Nabi tidak menyuruhnya lagi mengulangi lagi setelah dia mengajarkan. Kenapa? Karena salat yang dia lakukan itu salat dibangun di atas kejahilan, kebodohan. Mana yang menunjukkan hal itu? Perkataan dia, fa'allimni, ajarkan aku. Berarti aku tidak mengetahui hal tersebut. Lantas Nabi SAW memberikan udzur dan tidak membebani dosa terhadap salatnya yang rusak yang dia lakukan selama 3 kali. Ini dalil pertama dari hadis. Dalil yang kedua, yaitu tak kala Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir
dan Umar bin Khattab dalam suatu urusan. Kemudian di malam harinya Ammar bin Yasir ini junub. Seorang yang junub ada kewajiban apa? Mandi. Sementara tidak dapat air. Maka taqallaba fihi. Lantas dia berguling-guling di tanah. Dia nyangka bahwa begini cara tayamum, yaitu berguling-guling. Summa sholla, kemudian dia sholat. Faja'a ilan nabi, lantas dia datang kepada Nabi. Fa'akhbara, lalu dia mengabarkan hal itu. Faqala lahu innama kana yakfika an taqula biyadika hakadha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dia tentang tata cara tayamum yang benar, yaitu apa? Dengan menepukkan kedua telapak tangan ke bumi. Nabi di sini tidak memerintahkan Ammar bin Yasir untuk mengulangi sholatnya yang dia bangun di atas tayamum yang rusak, tayamum yang tidak benar. Kenapa kira-kira? Karena Nabi SAW mengetahui bahwa Ammar bin Yasir tidak mengetahui tata cara tayamum yang benar. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga tentang seorang wanita yang istihadah. Seorang wanita yang istihadah, kita tahu bahwa wanita yang istihadah itu sama halnya wanita yang adiyat. Tidak boleh baginya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Dia tetap sholat dan tetap puasa. Beda dengan wanita haid. Nah, kemudian dia datang kepada Nabi dan menjelaskan bahwasanya dia sedang istihadah dan dia tidak mengerjakan sholat. Nah, dia tidak mengerjakan sholat. Lantas Nabi menjelaskan kepada perempuan tadi bahwa kewajiban dia itu tidak sholat tatkala di hari-hari haidnya. Dan dia tetap sholat tatkala dia istihadah. Lihat, perempuan ini meninggalkan sholat berhari-hari. Kenapa? Karena dia bodoh. Dia tidak tahu bahwa wanita yang istihadah tetap ada kewajiban kewajiban sholat. Nah, ini dalil-dalil atas kaidah di atas, yaitu kaidah ad-dinu atau asy-syar'u la yalzamu qabla ilmi. Tidak membebani atau tidak melazimkan seseorang yang belum memiliki ilmu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan uzur bil jahl, yaitu orang-orang yang mendapatkan uzur karena kebodohan. Di sini ada 6 kelompok yang mendapatkan uzur bil jahl. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam, yang dia belum mengerti halal dan haram. Apabila dia minum khamar atau berjudi atau berzina, sementara dia tidak mengetahui hal tersebut, maka tidak ada dosa baginya. Demikian juga tatkala perang Hunain, banyak orang-orang musyrik Mekah yang masuk ke dalam Islam, ikut berjihad bersama Rasulullah. Tatkala melewati pohon yang menjadi keramat bagi orang-orang musyrik, apa kata orang sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini? Ij'al lana dzata anwat. Buatkan kami pohon seperti pohon mereka itu, tempat menggantungkan menggantungkan pedang di sana. Ini tempat cari keberkahan. Ini kejahilan. Nah, jadi orang yang baru masuk Islam, terkadang dia meninggalkan sholat, terkadang dia meninggalkan hal-hal yang wajib. Maka diberikan udzur. Kenapa? Karena ilmu belum sampai kepadanya. Demikian juga artis-artis mungkin yang dia baru mengenal dakwah, belum tahu hukum tentang haramnya musik, haramnya berkhalwat dan yang lainnya. Ditambah lagi ada mungkin ustadz-ustadz yang memberikan syubhat kepadanya tentang bolehnya hal itu, maka dia al-udhru bil jahal.
diberikan udzur karena kebodohan. Nah, yang kedua adalah orang yang tinggal di pedalaman, yang tidak mendengarkan seruan Islam. Orang-orang tinggal di pedalaman sana, apakah itu orang Dayak, orang Badui, atau orang yang tinggal di pedalaman sana itu, jika mereka mengenal Islam atau belum mengenal Islam, tapi tidak ada pendakwah yang sampai di sana, makanya kita ini kalah langkah dengan dengan orang-orang rentalis yang mereka cepat bergerak masuk ke pedalaman-pedalaman sana, menyampaikan dakwah-dakwah mereka di sana. Jadi yang belum tersentuh dakwah, maka hal-hal yang haram yang mereka kerjakan padahal mereka sudah memeluk Islam, jika belum ada yang menyampaikan tentang keharaman tersebut, maka mereka tidak terbebani dosa. Demikian juga kalau sekiranya mereka belum kenal dakwah, terus meninggal dunia, apakah masa kecilnya atau sudah besar, sudah dewasa meninggal dunia, maka mereka diberikan udzur. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang hidup di negara kafir. Orang yang hidup di negara kafir, yang tidak ada dakwah Islam di sana, mereka tidak mengenal Islam kecuali yang buruk-buruknya saja, kecuali kekerasan, terorisme dan yang lainnya, maka orang seperti ini diberikan udzur. Mereka dakwah belum sampai kepada mereka. Kemudian yang keempat adalah permasalahan yang rumit, yang tidak diketahui kecuali ulama. Memang masalah dakiko, masalah yang rumit, terkadang butuh penelitian yang dalam tentang suatu permasalahan. Maka dalam hal ini, seorang penuntut ilmu atau seorang ustadz tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dalam menghukumi. Kenapa? Karena dia masih diberikan udzur dalam hal ini, yaitu al-udzur bil jahl. Jangan dia tergesa-gesa dalam mengambil keputusan meskipun itu benar pada ujungnya, pada akhirnya. Kecuali dia sudah sampai pada maqam mujtahid, yang dia diberikan pahala ketika salah dalam ijtihadnya, atau diberikan 2 pahala tak kala benar dalam ijtihadnya. Tapi kalau mutawasid, orang-orang yang pertengahan dalam menuntut ilmu atau orang yang setengah-setengah ilmunya, maka jangan istijal. Jangan istijal dalam menghukumi, karena kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian yang kelima, orang yang tinggal di kota tapi nggak ada yang menjelaskan tentang syubhat. Apakah itu syubhat tentang bid'ah ataukah syubhat tentang kesyirikan? Di kampung saya rata-rata orang percaya percaya tentang adanya tuyul mungkin, atau percaya tentang adanya kuntilanak, atau masih percaya bahwa Syekh Fulan bisa mondar-mandir memberikan barokah dan yang lainnya. Kalau sekiranya nggak ada dakwah salafi, dakwah sunnah yang sampai ke sana yang menjelaskan tentang hal ini, maka mereka diberikan udzur. 6. Yang terakhir, yang keenam adalah ahlu fatrah. Ahlu fatrah ini adalah orang-orang yang hidup di zaman antara kenabian Isa alaihi salam dan kenabian Muhammad. Ini ahli fatrah. Ahlu fatrah ini perlu diperinci. Ada yang mereka berpegang dengan ajaran Isa, maka dia dikategorikan pengikut Nabi Isa. Ada mereka yang kufur terhadap ajaran Nabi Isa, maka dia dihukumi kufur. Ada yang mereka
masih mengikuti ajaran Nabi Ismail alaihi salam. Berarti dia apa? Pengikut Nabi Ismail. Orang yang bertauhid. Ada pula yang kufur. Yang dikategorikan apa? Musyrik. Nah, kemudian ada di antara ahlu fatro ini yang dia itu maskutun. Maskutun dalam artian apa? Didiamkan oleh syariat kita. Tidak dihukumi dia penghuni neraka, yaitu orang kafir, atau tidak pula dihukumi dia ahlu surga, yaitu orang muslim. Lantas bagaimana? Ya sudah, kita diamkan juga. Sebagaimana layaknya Islam mendiamkannya, sebagaimana layaknya Rasulullah mendiamkannya. 6. Ini keadaan. Keadaan yang lain, ada pula yang dihukumi oleh Rasulullah bahwasanya dia adalah penghuni neraka. Ahlu fatra ini. Maka kita pun menghukuminya sebagai apa? Sebagai ahlu nar. Kita tahu, tak kala ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Aina abi?" Di mana bapakku? Maka kata Rasulullah, "Abuka finnar," bapakmu di neraka. Karena Rasulullah melihat kesedihan di wajah pemuda tadi, maka Rasulullah menghiburnya dengan mengatakan, abi wa abuk finnar. Bapakku dan bapakmu di neraka. Lihat. Ini yang apa? Yang dihukumi oleh Rasulullah orang-orang yang dari kalangan ahlu fatar dia apa? Penghuni neraka. Coba kita perhatikan hadis tadi. Abi wa abuk finnar. Kalau sekiranya ada orang-orang yang mengatakan luar biasa Wahabi itu, masa orang tua Rasulullah di dalam neraka? Maka orang-orang yang seperti ini tidak terima, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah itu durhaka. Kok bisa? Iya, bukankah anak yang membinasakan orang tuanya, mencelakakan orang tuanya itu dihukumi durhaka? Naam. Tapi di sini Rasulullah yang ngomong sendiri. Ini menunjukkan bahwa apa? Kita mempercayai hal ini. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, yang mereka mengatakan bahwa enggak mungkin orang tua Rasulullah di dalam neraka, maka dia sungguh berdusta atas nama Rasulullah. Rasulullah sudah mengatakan orang tuanya dalam neraka. Kita semua kepengen orang tua dari orang yang kita cintai itu masuk apa? Masuk dalam surga. Akan tetapi dalil yang kita apa? Yang kita utamakan daripada ro'yun, daripada ro'yun, daripada akal. Enggak mungkin, masa? Jangan merasa heran dalam hal ini. Kenapa? Karena sudah banyak contoh-contoh. Nabi-nabi ada yang bapaknya di dalam neraka, padahal sudah didakwai lagi. Kalau Nabi Muhammad SAW bapaknya belum sempat dia dakwai. Mungkin ada alasan, belum kenal dakwah. Tapi ini Azar, bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam, ini apa? Ini ahlu nar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada Nabi Ibrahim tak kala dia melakukan kesalahan dengan apa? Dengan memintakan ampun kepada bapaknya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 114, "Wa ma kana," kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa adaha iyyahu." Tidaklah istighfarnya Ibrahim kepada bapaknya kecuali karena janji yang dia telah janjikan untuk bapaknya agar dia apa? Dimintakan ampun. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillah, takala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya Azar itu adalah aduwwulillah, musuh Allah Subhanahu wa taala, tabarra'a minhu. Maka Nabi Ibrahim apa? Berlepas diri darinya.
Lihat, apakah Nabi Ibrahim di sini durhaka? Enggak. Karena dia sudah mendakwakan dakwah tauhid kepada bapaknya, tapi hidayah berkehendak lain. Demikian juga tak kala Nabi Muhammad SAW memintakan ampun untuk ibunya Fatimah. Siapa nama ibunya? Aminah. Aminah. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulu qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik meskipun itu kerabat dekatnya. Meskipun itu apa? Kerabat dekatnya. Mimba setelah jelas baginya bahwa kerabatnya tersebut ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Tak kala Rasulullah meminta izin agar diberikan kesempatan untuk mengunjungi kuburannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, tapi tidak untuk mendoakannya atau memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan tentang kaidah ini. Kemudian bait berikutnya, wa kullu mamnu'in falid darurah yubahu wal makruhu indal hajah. Setiap yang dilarang menjadi boleh ketika ada darurat, dan suatu hal yang dimakruhkan menjadi boleh ketika ada hajat. Bait ini menyebutkan suatu kaidah atau dua kaidah. Kaidah yang pertama adalah al-mahdzura tubihud darurah. Al-mahdzura tubihud darurah, yaitu keharaman menjadi boleh ketika ada darurat. Wal makruhu yubihu indal hajah, dan suatu hal yang makruh dibolehkan ketika ada hajat. Nah, bait ini menyebutkan apa? Dua kaidah. Nah, dalil kaidah di atas adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Famanitturra fi mahmasatin ghairu mutajanifil lil itsmi fa innallaha ghafurur rahim." Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, maka nanti tidak mengapa dia memakan bangkai atau suatu hal yang haram. Dalam surah Al-An'am ayat 119, Allah berfirman, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turrirtum ilaihi. Padahal sesungguhnya Allah telah memperincikan apa yang Allah haramkan atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Nah, kita tahu bahwa suatu hal yang haram, kewajiban kita adalah menjauhinya. Tapi di sini ada suatu hal yang memudaratkan, yang memaksakan kita harus mengerjakan suatu hal yang haram tersebut. Maka mengerjakan hal yang haram dibolehkan, tapi dengan syarat. Kita sebutkan di sini ada 5 syarat. Syarat yang pertama, daruratnya sudah terjadi. Ini daruratnya waqi'un, sudah terjadi. Dia dalam keadaan kelaparan, nggak ada makanan yang lain kecuali bangkai. Maka apa? Dia harus makan untuk menjaga jasadnya. Kalau sekiranya makan bangkainya sekarang kemudian daruratnya besok, ini enggak dibolehkan, hukumnya haram.
dia dia mau makan bandeng, perkirakan tulang tengah bandeng itu akan nyangkut di lehernya. Dia minum khamar sekarang. Ini nggak dibolehkan. Kenapa? Karena daruratnya belum terjadi. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak ada cara yang lain yang sifatnya mubah. Kalau sekiranya dia dalam keadaan kelaparan di tengah hutan, dia kelaparan di tengah hutan atau di tengah gurun pasir, sementara tidak ada makanan yang lain kecuali ayam goreng yang ada di situ dan bangkai babi. Kedua-duanya kan bisa menghilangkan rasa laparnya. Maka dia tidak boleh menyantap bangkai babi tersebut. Kenapa? Karena ada ayam goreng. Maka dia dibolehkan, silahkan makan ayam goreng. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, menggunakannya sesuai kebutuhan untuk mengangkat darurat tersebut. Kalau sekiranya 1 kali suapan dari bangkai babi tersebut itu sudah menghilangkan rasa laparnya, maka sudah, dia nggak boleh nambah. Dia nggak boleh nambah 2, 3, dan 4. Demikian juga tak kala biji kedondong nyangkut di tenggorokannya. Tidak ada yang bisa melarutkannya kecuali segelas khamar. Ya sudah, dia minum segelas khamar tersebut. Dia nggak boleh nambah, mumpung nih dibolehkan. Nggak boleh. Kenapa? Karena sekedar mengangkat kemudorotan yang ada. Nah, yang keempat, keharaman tersebut bisa mengangkat darurat. Keharaman tersebut bisa mengangkat suatu hal yang darurat. Kalau sekiranya keharamannya itu yang dia makan malah menambah laparnya, malah bertambah terus laparnya, maka tidak dibolehkan. Ustadz, nggak ada yang lain kecuali minuman khamar yang ada. Padahal saya kelaparan ini. Maka jangan. Kenapa? Karena kamu minum itu tidak menghilangkan rasa lapar. Sementara yang kamu butuhkan adalah makanan. Nah, yang kelima, keharamannya tersebut lebih rendah dari perkara daruratnya. Enggak boleh sama, harus lebih rendah keharamannya. Contoh, kita sedang berjalan dengan 2 orang di tengah gurun pasir, enggak ada makanan nih, bangkai pun enggak ada. Gimana? Apakah kita saling membunuh satu sama lain? Biar saya makan daging bangkai teman saya? Ataukah teman saya itu membunuh saya agar dia makan daging saya? Maka enggak boleh. Biarlah sama-sama kedua-duanya mati. Kenapa? Karena di sini keharamannya sama. Harus dia cari yang lebih rendah. Apakah itu membunuh, ataukah mencuri, ataukah merampok, atau membunuh hewan mungkin, atau mencuri. Nah, ini 5 syarat yang disebutkan. Kita perlu ketahui bahwasanya perkara darurat itu adalah keadaan yang membuat seseorang takut terhadap keselamatan agama dan dunianya. Ini, takut terhadap keselamatan agama dan dunianya. Bukan sampai membinasakan. Minimal dia sudah takut. Oh, kalau saya kalau saya ke masjid atau kalau saya berkumpul di keramaian bisa terkena virus corona. Nah, ini sifatnya darurat sih nih. Kenapa? Meskipun corona itu mungkin belum mematikan untuk dirinya karena dia mungkin badannya sehat. Tapi kenyataan di lapangan, virus corona ini banyak orang meninggal dunia disebabkan karenanya.
Nah, demikian juga tak kala baru dia mau keluar dari pintu rumah untuk menuju ke masjid untuk sholat. Tapi kok ada yang perhatikan di rumah saya ini, ada yang ngintai-ngintai mau masuk. Maka boleh dia apa? Tinggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Karena untuk menjaga keselamatan dunianya, yaitu rumahnya dimasukin perampok, hartanya bisa diambil, dan yang lainnya. Nah, adapun hajat adalah keadaan yang mendatangkan kesulitan. Jika tidak mengerjakannya, maka nanti dibolehkan ketika suatu hal yang makruh nanti dibolehkan ketika apa? Ketika ada hajat. Seperti makan bawang, safar sendirian, ini sifatnya makruh. Tapi kalau ada hajat, maka dibolehkan. Menoleh dalam sholat, ini juga sifatnya makruh, dibolehkan ketika ada hajat. Nah, demikian yang kita bisa bahas dalam pertemuan malam hari ini. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini kita telah menjelaskan tiga kaidah. Kaidah yang pertama adalah syariat tidak membebani sampai datangnya ilmu. Yang ketiga, kaidah yang kedua adalah al-mahdzurat tubihul mahdzurat. Suatu hal yang sifatnya darurat itu membolehkan yang dilarang. Demikian juga suatu hal yang makruh dibolehkan mengerjakannya ketika ada hajat. Nah, demikian teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berpendapat bahwa lafaz bapak di dalam hadis tersebut maksudnya paman, Ustaz. Ketika Nabi berkata, innaka abi wa abaka finnar. Nah, jadi suatu pendapat itu la yu'tabar, tidak dianggap kalau sekiranya pendapat tersebut yukhalifu zahirul hadis, apabila menyelisihi zahir hadis. Contoh, orang-orang Syiah berpendapat bahwa Baqarah yang disuruh menyembelih di dalam surah Al-Baqarah itu adalah Aisyah. Ini kan pendapat ya. Tapi pendapat ini menyelisih zahir. Masa sapi larinya ke Aisyah? Bapak jika dimutlakan, jika diidofahkan, maka dia adalah Abu Rajul, yaitu bapak dari seseorang. Karena di sini dia diidofahkan, abi wa abuk. Kalau sekiranya dia dimutlakan, nanti bisa maknanya paman, bisa maknanya kakek, buyut, dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan bapak atau abun itu dijamakkan dengan al-aba, padahal maksudnya adalah nenek moyang. Nah, ini kalau apa? Kalau dimutlakan. Tapi kalau diidofahkan berarti apa? Yang menyebabkan dia ada di muka bumi ini, yaitu bapaknya. Nah, demikian. Paham Faisal? Karena idofah jadi dia ma'rifat itu saja. Iya Ustaz. Kalau ini Ustaz, ada orang-orang yang penolak uzur bil jahal yang bukan tauhid first, dia langsung mengkafirkan orang yang pelaku syirik. Apa? Mengkafirkan apa? Orang yang berbuat syirik, misalkan dia di kuburan sujud gitu, langsung kafirkan saja gitu, tanpa diajahi apa tidak.
tanpa iqamatul hujjah ya. Heeh. Berarti memang pada dasarnya akidahnya itu adalah murtakibul kabair kafirun. Orang yang melakukan dosa itu kafir. Muballagun amlam muballak. Apakah sudah disampaikan dakwah atau belum? Pokoknya dia kafir. Ini kenapa? Karena dia sudah mendasari dari awal akidahnya yaitu apa? Murtakibul kabair, pelaku dosa besar adalah kafirun fid dunya khalidun mukhalladan finnar. Jadi ini tidak benar ya. Jadi perlu iqamatul hujjah terlebih dahulu, disampaikan dulu hujjah sampai lailuha kana hariha, si malamnya seperti siangnya. Ada yang lain? Ustaz, Abu Askar. Untuk ahlul fatrah di zaman seperti sekarang. Untuk apa? Untuk apa? Untuk ahlul fatrah. Ahlu fatwa, mufti berarti ya? Iya. Ahlu fatrah atau ahlu fatwa? Ahlul fatrah. Ahlu fatrah. Di beberapa tempat kan ada Ustaz yang beberapa suku yang di pedalaman yang bahkan dia tidak bisa berkomunikasi dengan manusia modern, sehingga dia tidak juga bisa mendapatkan ajaran Islam. Apakah itu termasuk ahlul fatrah di zaman sekarang Ustaz? Jadi dia tidak dikategorikan ahlu fatrah. Kenapa? Karena sudah bu'itha, sudah diutus Nabi Muhammad. Hanya saja dia sudah belum sampai dakwah. Belum sampai dakwah yang kita poin yang keberapa tadi itu? Poin yang kedua, orang pedalaman yang belum kenal dakwah karena belum ada dai yang sampai ke sana. Tapi dia dihukumi ahlu fatrah dalam artian apa? Dia tidak dianggap kafir, dia tidak dianggap muslim, dan tidak pula dihukumi kafir kekal di dalam neraka. Lantas bagaimana? Haluhu ala Allah fil akhirah. Keadaannya dia nanti kelak di akhirat, yaitu urusan Allah. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa nanti diutus seorang nabi kepadanya, jika dia mentaatinya, maka dia memang benar di dunia mentaati nabi. Lantas kalau meninggal gimana? Dikubur di kaum muslimin enggak? Pekuburan kaum muslimin? Enggak juga. Jadi dia di luar Islam. Sudah? Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.